Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 945 For Heavenly King. Banyak orang dari belakang datang melonjak seperti gelombang, kemudian, sisi kiri dan kanan Dimas Wu dan Taoti, ada banyak orang dengan baju besi putih berjalan melintasi awan. Seluruh pertempuran itu sangat besar. Baju besi putih, mengancam dan terlihat ganas. Dalam sekejap mata, Dimas Wu dan Taoti dikepung oleh semua sisi, mereka tidak dapat melarikan diri. Semua orang mengenakan baju besi putih, pakaian seragam, semangat tinggi, tatapan mata semua orang seperti pisau tajam dan lugas, aura pembunuh pada mereka juga kuat dan menekan jiwa. Prajurit lapis baja ini semuanya adalah penjaga elit Istana Awan. Di mata orang biasa, mereka setara dengan prajurit dan jenderal surgawi sejati, perkasa, kuat dan luar biasa. Kekuatan yang mereka miliki, cukup untuk mengguncang langit dan menggulingkan bumi. Area besar itu dipenuhi dengan momentum yang luas ini, tubuh Taoti ada di dalamnya, benar-benar kewalahan untuk bernapas, jantungnya berdebar seperti hendak meledak, menjadi sulit bahkan untuk berdiri dengan stabil. Namun, Dimas Wu mengamati kelompok penjaga helm putih dengan pandangan yang dalam, kemudian, dia perlahan berbicara, berkata dengan suara dingin, membuat pertempuran besar, hanya untuk menghentikan kami berdua, kalian sungguh sangat serius. Dimas Wu telah melihat dengan jelas bahwa para penjaga ini telah lama menunggu di sini, hanya untuk menunggu mereka mengambil inisiatif untuk datang sendiri, sehingga mereka dapat menangkap penyu di dalam guci. Penjaga helm putih kuartet itu dingin dan kejam, setelah mendengarkan kata-kata Dimas Wu, dari keempat tim berjalan keluar seorang pemimpin. Keempat sosok terkemuka ini semuanya mengenakan platinum dan armor dua warna, mereka sangat berwibawa dan kuat. Mereka semua memiliki aura bawaan di tubuh mereka, saat mereka berjalan, mereka secara otomatis memancarkan fluktuasi energi yang menakutkan manusia. Fluktuasi energi keempatnya memiliki level yang berbeda, tetapi semuanya sangat kuat. Dibandingkan dengan pelindung helm putih, mereka jauh lebih kuat, mereka sama sekali berbeda. Ekspresi Dimas Wu awalnya tenang, tetapi keempat orang itu mendekatinya pada saat yang sama, tetapi itu seperti tsunami dahsyat yang menyapu dari segala arah, menyebabkan Dimas Wu tiba-tiba merasakan tekanan yang kuat. Dia mengalami kesulitan bernapas, dadanya seperti ditekan oleh batu besar, mencekik dan tidak nyaman. Dan si Taoti yang sudah berada dalam situasi sulit, di bawah tekanan empat aura kuat ini, ia bergetar dan goyah. Dia hampir terjepit hingga menjadi debu. Empat tokoh terkemuka ini adalah For Heavenly King Istana Awan. Mereka adalah Raja Surgawi Timur, Raja Surgawi Barat, Raja Surgawi Selatan, dan Raja Surgawi Utara. Keempatnya melakukan tugas mereka dan menjaga empat area Istana Awan di Barat, Selatan, Timur dan Utara. Di Istana Awan, mereka berempat seperti orang suci pelindung, siapapun yang dapat mengancam Istana Awan, pada akhirnya akan mati di tangan mereka tanpa kecuali. For Heavenly King adalah yang tertinggi dan tak terkalahkan, tidak peduli status atau kekuatan kultivasinya. Sejak Dimas Wu menerobos pentagram Istana Awan dan mengalahkan senjata Kaisar Bola Cahaya, keberadaan Dimas Wu telah terungkap seluruhnya di dalam seluruh Istana Awan. For Heavenly King yang bertanggung jawab menjaga Istana Awan segera memanggil prajurit mereka. Orang-orang berkumpul di sini, menunggu inisiatif Dimas Wu untuk datang dengan sendirinya. Mereka berempat berhenti di tengah jalan, melihat Heaven Demon Sword di tangan Dimas Wu. For Heavenly King ini selalu di posisi tinggi, ekspresinya penuh arogansi dan kedinginan. Mereka memiliki semacam arogansi memandang dunia yang secara alamiah, seolah-olah orang lain adalah semut yang tidak layak disebut. Namun, ketika mata mereka melihat Heaven Demon Sword di tangan Dimas Wu, ekspresi mereka berempat menegang pada saat yang sama, kesombongan mereka hilang, jejak ketegangan melintas di mata mereka.
Setelah beberapa saat, Four Heavenly King itu saling memandang dengan ekspresi penuh makna. Segera, Raja Surgawi Timur memandang Dimas Wu, berkata pelan, "Kamu bisa menerobos pertahanan pintu masuk Istana Awan. Tentu saja kami harus bersiap-siap." Begitu perkataan Raja Surgawi Timur jatuh, Raja Surgawi Selatan segera berbicara. Dia memandang Dimas Wu dengan ekspresi yang dalam, berkata, "Apakah kamu orang yang mencabut Heaven Demon Sword di hutan neraka tersembunyi?" Four Heavenly King menjaga Istana Awan sepanjang tahun. Tentu saja, mereka akrab dengan Heaven Demon Sword sebagai artefak tak tertandingi yang dulu mendominasi. Mereka semua tahu seberapa Heaven Demon Sword melawan langit. Hari ini, Heaven Demon Sword muncul kembali, menyebabkan gerakan besar di Gunung Tianling. Tentu saja, mereka yang berada di Istana Awan juga merasa tidak normal. Dimas Wu tidak melewatkan tatapan mata mereka berempat ketika menatap Heaven Demon Sword. Raut wajahnya sedikit berubah. Tatapannya menyapu ke arah Raja Surgawi Selatan. Dia dengan datar menjawab, "Iya." Mendengar jawaban tegas Dimas Wu, ekspresi Four Heavenly King juga ikut berubah. Raja Surgawi Utara mengangkat alisnya. Beberapa tidak berani mempercayainya dan berkata, "Setelah mencabut Heaven Demon Sword, kamu masih bisa berjalan keluar dari hutan neraka tersembunyi hidup-hidup." Di mata Four Heavenly King, Dimas Wu mencabut Heaven Demon Sword, pasti akan menjadi target semua orang. Penghalang yang menuju hutan neraka tersembunyi pasti tak terhitung jumlahnya. Dimas Wu harus terlebih dahulu menyelesaikan rintangan ini sebelum meninggalkan hutan neraka tersembunyi. Dengan kata lain, hutan neraka tersembunyi pasti akan meledakkan kekacauan yang sensasional. Istana Awan awalnya berencana untuk mengirim orang ke sana, tetapi untuk merebut Heaven Demon Sword lebih baik terlambat daripada lebih awal. Mereka pergi lebih awal, mereka ditakdirkan untuk ikut dalam kekacauan. Akan lebih baik menunggu sampai orang lain selesai bertarung. Mereka akan pergi dan memanfaatkan keuntungan. Heaven Demon Sword pasti akan menjadi milik mereka. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa hutan neraka tersembunyi tidak hanya menyebabkan perkelahian besar, tetapi bahkan penarik Heaven Demon Sword dapat pergi dengan selamat, juga berinisiatif datang ke Istana Awan. Four Heavenly King terkejut. Pikiran mereka penuh dengan keraguan. Setelah mendengarkan perkataan Raja Surgawi Utara, ekspresi Dimas Wu tetap tidak berubah. Tetapi dia bertanya dengan suara yang dalam, "Mengapa? Apakah ini membuat kalian sulit untuk menerimanya?" Setelah beberapa penyesuaian, Dimas Wu telah menahan rasa tercekik dan tekanan barusan, atau dengan kata lain, setelah Four Heavenly King berhenti, mereka tidak lagi melepaskan fluktuasi energi secara terus-menerus, yang juga membuat seluruh tubuh Dimas Wu sedikit lebih santai. Kepercayaan dirinya kembali, auranya ada di tempatnya. Dia tampaknya sama sekali tidak takut pada Four Heavenly King dan ribuan prajurit ini. Dalam tulangnya, dia memunculkan aura keberanian yang mendominasi. Setelah mendengar pertanyaan retoris Dimas Wu, Raja Surgawi Barat tertawa keras. Dia berkata dengan sepenuh hati, "Nak, terlihat muda, kemampuanmu tidak biasa. Baiklah, kamu bisa keluar dari hutan neraka tersembunyi, kemudian datang ke sini langsung dengan Heaven Demon Sword, sehingga kami tidak perlu melakukan perjalanan khusus ke sana." Setelah mengatakan ini, pandangan Raja Surgawi Barat menuju Heaven Demon Sword di tangan Dimas Wu. Tatapan matanya dipenuhi dengan cahaya kegilaan yang menyilaukan. Mengenai pedang luar biasa yang telah menarik banyak orang ini, Istana Awan mereka pasti akan menang. Dimas Wu mencibir dingin dan berkata dengan jijik, "Hanya dengan kemampuan kalian, juga menginginkan Heaven Demon Sword-ku." Sebuah kalimat sederhana, sepenuhnya menunjukkan kesombongan dan kepercayaan diri Dimas Wu. Dia tidak peduli dengan tentara surgawi ini. Baginya, kelompok pengawal elit ini adalah kelompok prajurit udang dan kepiting. Ketika Four Heavenly King mendengar kata-kata itu, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi dingin. Dimas Wu tidak hanya sombong, tetapi bahkan secara terang-terangan meremehkan Istana Awan. Dia sungguh tidak tahu diri dan pantas mati. Raja Surgawi Utara langsung emosi terlebih dahulu, dengan marah berkata, "Berani di Istana Awan menyombongkan diri.
kamu benar-benar tidak mengetahuinya sampai kamu mati. Setelah kata-kata itu jatuh, tubuh Raja Surgawi Utara langsung menembakkan aura pembunuh. Three Heavenly King lainnya juga melepaskan aura pembunuh mereka. Aura pembunuh yang kuat dengan cepat menyebar, menyapu liar ke arah Dimas Wu. Dimas Wu merasakan kemarahan dan niat membunuh dari Four Heavenly King, tetapi dia tetap tenang seperti biasanya. Ekspresinya tenang dan matanya dingin, berkata dengan tenang, "Aku lihat, kalianlah yang akan mati." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.